Oke, baik. Jadi kesempatan kali ini kita mengukur arus, tegangan, daya, dan Kospi menggunakan sensor PZM 004T dan menggunakan microcontroller SP32, di mana komunikasi pada kedua modul ini menggunakan komunikasi TX dan RX, di mana komunikasinya dapat dilihat pada TX PZM dihubungkan ke pin 16 atau RX pada pin SP32, dan komunikasi untuk RX nya dihubungkan pada pin 17 atau TX di SP32, 5 volt ke Vin dan ground ke groundnya dapat dilihat. Nah, di sini kita menggunakan split core CT untuk dengan satu kabel dimasukkan ke dalam split core CT ini untuk mengukur parameter tersebut. Ini merupakan program yang digunakan untuk membaca parameter itu, untuk menggunakan komunikasi antara PZM dan SP32. Nah, di sini pada string APK, di sini kita masukkan APK dari ThingSpeak. APK dari ThingSpeak itu dapat diakses. Nah, di sini write APK. Jadi di copy APK dari ThingSpeak ini, kemudian dimasukkan ke program ini. Kemudian const char SSID, ini nama WiFi yang digunakan. Kemudian const char password dari WiFi tersebut. Nah, kemudian kita gunakan server ap.thingspeak.com untuk server ThingSpeak, dan menggunakan channel number 1552468 ya. Sini kita ambil dari ThingSpeak ini 1552468. Oke. Nah, kemudian pada void loopnya di sini ada float voltage, pzm.voltage, float current, pzm.current, float power, pzm.power, float pf sama dengan pzm.pf. Nah, di sini ini untuk mendeklarasikan variabel voltage menggunakan tipe data float, current menggunakan tipe data float, power menggunakan tipe data float, pf menggunakan tipe data float. Nah, kemudian pada filenya, dimana file 1 itu untuk mengisi nilai tegangan, untuk file 2 mengisi nilai arus, dan file 3 untuk power atau daya, file 4 untuk power factor atau Kospi. Sedangkan ini untuk menampilkan nilai pada serial monitor. Kita tes untuk mengupload, tapi sebelum kita mengupload kita klik tools, memilih board SP32, modul ya. Kemudian PowerCom-nya kita menggunakan PowerCom 9. Ini disesuaikan dengan komputer tiap-tiap device. Nah, kita tes mengupload. Oke. Ini karakter kunci karakter buat dulu. Nah, jenis cuy bagaimana begitu? Jauh. Full.
Oke, Misterius begitu. upload sudah selesai. Kocak tuh aja tapi kocak di Sekarang kita bisa cabut. YouTube aja. Oh, gitu. Tapi tidak kocak secara langsung. Kalau misalnya ketemu sama orang lain, Oke. sama para ini. Pastikan wifi hotspot dari untuk dikoneksikan kepada ESP32 itu aktif supaya ESP32 dapat terkoneksi ke internet. Kita lihat pada serial monitor. Nah, ini hasil pembacaannya pada serial monitor. Kemudian pada ThinkSpeak. Nah, pada ThinkSpeak hasil pembacaannya tadi di file 1 itu untuk hasil pengukuran tegangan. Ini bentuk grafiknya terlihat waktu dan parameter tegangannya. Kemudian ini bentuk numeriknya. Sedangkan untuk file 2 itu untuk mengukur arusnya. Di sini masih 0 karena tidak ada beban, masih tidak ada beban yang kita colokkan. Kemudian dayanya masih 0 di file 3. Kemudian pada file 4 ini untuk faktor daya atau Kospi-nya masih 0 karena belum ada arus yang mengalir. Nah, oke, kita tes memasang kipas angin. Oke, terbaca pada tegangan 210,40 volt, arusnya 0,19 ampere, dayanya 39,70 watt, sedang power faktornya 0,99. Kalau ini yang paling bawah ini IP address DHCP ya. Nah, untuk tampilan di ThinkSpeak juga berubah, dimana tegangannya 211 volt, arusnya 0,19 ampere, kemudian dayanya 39,70 watt. Untuk power faktornya atau faktor dayanya itu 1. Oke. Faktor dayanya sudah 1. Bisa kita tambahkan beban dengan solder. Oke, harus naik menjadi 0,27 ampere, daya 57 watt, faktor dayanya 0,99.